Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan agung yang tidak seorang hamba lain melaksanakannya. Dan peristiwa itu disebut peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan berlanjut ke Sidratul Muntaha. Peristiwa luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk Rasulullah ini tentunya menyimpan hikmah besar yang bisa umat Islam petik sebagai pelajaran. Mengutip buku Isra Mi'raj dan permulaan masuk Islamnya kaum Ansor karya Muhammad Ridho, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, sementara Mi'raj adalah perjalanan lanjutan beliau ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijrahnya Rasulullah, dan peristiwa itu terjadi bertepatan pada malam 27 Rajab. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut penjelasan dalam buku kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tujuan utama terjadinya peristiwa tersebut yaitu untuk menjemput perintah sholat fardu 5 waktu. Dalam peristiwa itu juga Rasulullah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan tengah menghibur kekasihnya yang sedang berduka itu dengan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diketahui sedih lantaran ditinggal 2 sosok tercintanya, yaitu istrinya Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Terdapat sejumlah hikmah berharga di balik peristiwa Isra Mi'raj. Dan berikut ialah hikmah berharga di balik peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, mengakui adanya kebesaran Allah. Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung yang bisa disebut tidak masuk akal. Dengan terjadinya peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebesarannya yang menurut sebagian orang tidak mungkin, tapi mungkin baginya, karena Dialah Tuhan semesta alam. Hikmah yang kedua, untuk membersihkan hati. Perjalanan luar biasa itu diawali dengan pembedahan dada Nabi Muhammad SAW untuk dibersihkan hatinya dari berbagai penyakit dan maksiat. Bisa difahami, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hati seorang hamba perlu dibersihkan terlebih dahulu. Dengan demikian, kesempurnaan penghambaan dapat diraih. Hikmah yang ketiga, untuk memuliakan Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj hanya dialami oleh Nabi Muhammad dan tidak ada nabi maupun rasul lain yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang lebih kepada Rasulullah sebagai kekasihnya. Hikmah yang keempat, tingginya derajat hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Rasulullah SAW dengan abdun atau hamba dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat pertama. Ini menandakan bahwa hanya hamba benar-benar takwa yang memperoleh derajat tinggi di sisinya. Hikmah yang kelima, sebagai bekal dakwah. Satu persatu orang yang mendukung Nabi Muhammad SAW seperti istri dan paman beliau meninggalkannya sejak sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Di sisi lain, kaum Quraisy semakin gencar menindas beliau. Dengan perjalanan agung tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal bagi Rasulnya
agar dapat bertahan dan kuat dalam misi dakwah yang diembannya. Hikmah yang keenam, untuk memantapkan hati Nabi Muhammad. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah hanya mengetahui hal-hal gaib seperti surga dan neraka lewat wahyu. Tapi setelah melihat langsung keberadaan neraka, surga dan hal-hal gaib lainnya saat peristiwa tersebut, keimanan dan keyakinan beliau akan semakin kuat. Hikmah yang ketujuh, pentingnya sholat fardu 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung menurunkan perintah sholat wajib 5 waktu saat perjalanan Isra Mi'raj. Ini berbeda dengan sejumlah syariat lainnya yang diperintahkan melalui perantara wahyu. Karena itu terlihat bahwasanya sholat 5 waktu ini sangatlah penting dan wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Hikmah yang ke-8, menghapus syariat Nabi terdahulu. Dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkannya wahyu, itu menunjukkan bahwa syariat Nabi terdahulu sudah dihapuskan. Terhapusnya syariat Nabi sebelum Rasulullah lebih dipertegas lagi saat Isra Mi'raj. Saat perjalanan tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad menjadi imam ketika sholat bersama nabi-nabi sebelumnya. Ini membuktikan bahwa mereka telah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ke-9, untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad menceritakan perjalanan Isra Mi'raj kepada para sahabat dan penduduk Mekah kala itu. Karena dinilai tidak masuk akal, sebagian orang tidak meyakininya. Walau begitu, Rasulullah tetap menyampaikan kebenaran yang dialaminya, meski ada yang tidak mempercayainya. Hikmah yang ke-10, sebagai introspeksi diri. Selama perjalanan agung tersebut, Rasulullah melihat berbagai hal, antara lain apa yang menimpa para penghuni neraka. Beliau menyaksikan orang-orang yang berenang di sungai darah, mereka yang lidahnya digunting hingga mencakar dada dan wajahnya sendiri. Dan dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, hal tersebut dapat menjadi bahan introspeksi untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena apa yang dialami para penghuni neraka itu adalah siksaan atas apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Hikmah yang ke-11, untuk ujian keimanan. Isra Mi'raj termasuk ujian keimanan bagi para hamba. Orang-orang yang mendengar peristiwa ini diuji apakah mereka percaya atau tidak terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Hamba yang beriman terhadapnya akan makin bertambah keimanannya. Sebaliknya, hamba yang tidak meyakininya maka akan semakin lemah imannya. Hikmah yang ke-12, keistimewaan Masjidil Aqsa. Dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis saat Isra juga sudah menandakan bahwa masjid tersebut adalah tempat yang mulia bagi umat Islam. Dan hikmah yang terakhir, sebagai penghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj terjadi bersamaan dengan masa berduka Rasulullah setelah ditinggal pergi selamanya oleh Khadijah dan Abu Thalib. Dengan melakukan perjalanan luar biasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba untuk menghibur hambanya itu agar tidak terlalu sedih dan bisa bangkit dari kesedihan. Itulah sederet hikmah yang bisa kita petik di balik peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.